Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang materi aljabar. Yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah dan variabel. Aljabar sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada variabel, yakni lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Yang kedua ada koefisien, yakni bilangan yang memuat suatu variabel. Yang ketiga ada konstanta, adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Dan yang terakhir ada suku, atau bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Suku sendiri terdiri dari yang pertama suku sejenis, adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama sehingga dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Yang kedua, suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Pada suatu hari, Pak Agus pergi ke toko untuk membeli 5 bola basket dan 2 kardus. Dari pernyataan tersebut, tentukan bentuk aljabar dari barang-barang yang telah dibeli oleh Pak Agus. Pertama-tama, kita tuliskan kalimat matematikanya, yakni 5 bola basket ditambah 2 kardus. Kemudian, kita tentukan masing-masing variabel dari kedua barang tersebut. Misalnya, bola basket sama dengan X dan kardus sama dengan Y. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi 5X ditambah 2Y. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar mari kita pahami melalui soal cerita berikut ini. Pada suatu hari, Sony disuruh ibunya untuk membeli 10 kg tepung dan 2 kg gula untuk membuat kue. Setelah Sony membeli apa yang disuruh ibunya pun langsung memproses bahan tersebut. Namun beberapa saat kemudian ibu Sony merasa bahwa bahan yang ia miliki masih kurang, sehingga ia menyuruh Sony lagi untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk kue tersebut, yaitu tambahan 5 kg tepung dan 1 kg gula. Jadi berapa banyakkah total bahan yang dibutuhkan ibu Sony untuk membuat kue? Dari soal cerita ini dapat kita misalkan tepung sebagai X dan gula sebagai Y. Hal ini dikarenakan tepung dan gula merupakan benda yang berbeda jenis, sehingga permisalannya pun juga harus menggunakan simbol yang berbeda. Kemudian di persoalan pertama, yaitu ibu Sony menyuruh Sony membeli 10 kg tepung dan 2 kg gula. Dapat kita tuliskan sebagai 10X ditambah 2Y. Kemudian ibu Sony meminta Sony lagi untuk membeli tambahan bahan, yaitu 5 kg tepung dan 1 kg gula. Yang ini kita tuliskan menjadi 5X ditambah 1Y, atau bisa juga menjadi 5X ditambah Y. Jadi total banyak bahan kue yang dibutuhkan oleh ibu Sony yaitu penjumlahan dari 10X ditambah 2Y dengan 5X ditambah Y. Dalam hal ini kita dapat mengumpulkan yang memiliki variabel atau simbol yang sama, X dengan X dan Y dengan Y. Karena simbol yang sama mewakili barang yang sejenis, sehingga dapat kita tuliskan menjadi 10X ditambah 5X ditambah 2Y ditambah Y menjadi 15X ditambah 3Y. Untuk variabel X dan Y tidak dapat kita operasikan karena mereka tidak sejenis. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa total banyak bahan yang dibutuhkan oleh ibu Sony sebanyak 15 kg tepung dan 3 kg gula. Selanjutnya yang ketiga, Pengurangan bentuk aljabar. Dalam pengurangan bentuk aljabar masih berkaitan dengan penjumlahan bentuk aljabar. Maka dari itu, kita harus paham dulu tentang penjumlahan bentuk aljabar. Untuk pengurangan bentuk aljabar dapat dipahami melalui beberapa contoh soal yang telah disediakan berikut ini. Yang pertama, Agung memiliki 7 kelereng hijau dan 4 kelereng merah. Kemudian Agung memberikan 2 kelereng hijau dan 2 kelereng merah kepada Ani. Hitunglah sisa kelereng yang dimiliki Agung dengan metode aljabar. sama seperti penjumlahan, kita misalkan terlebih dahulu. Misalnya,
kelereng hijau sebagai X dan kelereng merah sebagai Y. Dari pernyataan Agung memiliki 7 kelereng hijau dan 9 kelereng merah, kita dapatkan bahwa 7X ditambah 9Y. Kemudian dari pernyataan memberikan 2 kelereng hijau dan 2 kelereng merah kepada Ani, kita dapatkan 2X ditambah 2Y. Jadi sisa kelereng Agung merupakan pengurangan dari 7X ditambah 9Y dikurangi 2X ditambah 2Y. Karena dalam soal tersebut memiliki pernyataan bahwa Agung memberikan kelerengnya, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai 7X ditambah 9Y dikurangi 2X dikurangi 2Y. Kemudian kita satukan variabel yang sejenis, maka hasilnya 5X ditambah 7Y. Jadi, sisa kelereng yang dimiliki oleh Agung ada 5 kelereng merah dan 7 kelereng hijau. Berikut adalah contoh lainnya. 2X dikurangi dalam kurung 3X dikurangi 5. Dari contoh soal yang pertama, kita dapatkan bahwa 2X dikurangi 3X dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 1X ditambah 5, atau dapat kita tuliskan X ditambah 5. Lalu yang keempat, Operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk memahami ini, pertama-tama mari kita amati tabel berikut. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa perkalian dari 5 dikalikan dengan X ditambah 10 sama dengan 5X ditambah 50, atau dengan arti lain 5X ditambah 50 dapat dituliskan dengan 5 dikali X ditambah 10. Kemudian perkalian dari 7 dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan 7X dikurangi 21. Dengan arti lain juga 7X dikurangi 21 bisa dituliskan sebagai 7 dikali X dikurangi 3. Perkalian dari X ditambah 10 dikalikan dengan X ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah 13X ditambah dengan 30. Atau dengan arti lain pula, X kuadrat ditambah 13X ditambah 30 dapat dituliskan dengan X plus 10 dikali X plus 3. Untuk perkalian dari X dikurangi 2 dikalikan dengan X ditambah 7 sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Dengan arti lain, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14 dapat dituliskan sebagai X dikurangi 2 dikali X ditambah 7. Untuk lebih jelasnya mengenai operasi perkalian dalam bentuk aljabar, lihatlah skema berikut ini. Dalam operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif. Di dalam operasi penjumlahan, sifat komutatifnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan dalam operasi perkalian, sifat komutatifnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat berikutnya adalah sifat asosiatif. Dalam operasi penjumlahan, sifat asosiatif yaitu A ditambahkan dengan B tambah C sama dengan A ditambah B ditambahkan dengan C. Dalam operasi perkalian, sifat asosiatifnya adalah A dikalikan dengan B kali C sama dengan A kali B dikalikan dengan C. Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributifnya adalah A dikalikan dengan B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar berikut. selanjutnya yang kelima, pembagian bentuk aljabar. Dalam memahami pembagian, sama seperti kita memahami pengurangan yang harus terlebih dahulu paham akan penjumlahan, dalam pembagian kita harus terlebih dahulu paham akan perkalian aljabar. dalam pembagian aljabar kita juga dapat menggunakan pembagian bersusun. Contohnya, X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dibagi X ditambah 20. Pertama-tama kita bagi X kuadrat dibagi dengan X yang akan menghasilkan X. Maka
X dikali X sama dengan X kuadrat, dan X dikali 20 sama dengan 20X. Kemudian X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat menghasilkan 0, dan 5X dikurangi 20X menghasilkan negatif 15X. Dan negatif 300 dikurangi 0 akan tetap sama dengan negatif 300. Dari hasil negatif 15X negatif 300, kita bagi negatif 15X dengan X yang menghasilkan negatif 15. Negatif 15 dikali X menghasilkan negatif 15X, dan negatif 15 dikali 20 menghasilkan negatif 300. Kemudian negatif 15X dikurangi negatif 15X menghasilkan 0, dan negatif 300 dikurangi negatif 300 menghasilkan 0 juga. Sehingga hasil bagi dari X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dengan X ditambah 20, kita peroleh X dikurangi 15. Dan yang terakhir yaitu ke-6, penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar terdapat bentuk aljabar pecahan. Sebagai contoh, seperti hasil bagi dari 8x ditambah 12 dan 4x ditambah 16. Hasil dari operasi tersebut merupakan dalam bentuk aljabar pecahan, yaitu 8x ditambah 12 per 4x ditambah 16. Dalam hal ini, hasil tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana, yaitu 2x ditambah 3 dibagi dengan x ditambah 4. Nah, bentuk 2x ditambah 3 per x ditambah 4 dapat kita katakan lebih sederhana karena mengandung angka-angka yang lebih kecil atau lebih mendekati 0, namun tetap memiliki nilai yang sama dengan bentuk sebelumnya. Contoh-contoh dari penyederhanaan bentuk aljabar dapat kita lihat dari tabel berikut. Yang pertama yaitu 2x dibagi 4x ditambah 2. Nah, akan lebih sederhana apabila disajikan dengan x per 2x ditambah 1. Kemudian yang kedua adalah 3x ditambah 6y per 9x ditambah 12. Ini akan sederhana apabila disajikan dengan x ditambah 2y per 3x ditambah 4. Kemudian yang ketiga, bentuk aljabar a kuadrat ditambah ab dibagi 4a ditambah 4b. Akan lebih sederhana ketika disajikan menjadi a dibagi dengan 4. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.